Saudara-saudari sekalian, kalau kita ada posisi bendahara yang tidak jujur tapi dianggap cerdik itu, kita hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah sudah lari jadi buron. Yang kedua, ini yang dianggap cerdik. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu sebetulnya ada, terutama dalam 5 kitab Musa itu ada peraturan bahwa orang tidak boleh mengambil riba, mengambil laba ya dari utang. Nah, nampaknya bendahara ini dituduh karena dia mengambil riba yang untuk dirinya sendiri. Maka utang 150 tempayan dan sebagainya itu buatan dia. Nah, kalau kemudian dia mengurangi utang itu bagi tuannya tidak rugi apa-apa, dia kembali utuh gitu. Ya, itu yang dia buat, tapi dia beruntung karena dia punya relasi gitu. Nah, maka ini dianggap tidak jujur tapi cerdik. Saudara-saudara sekalian, kita bisa cerdik dan jujur. Istilah berutang itu sebetulnya adalah istilah yang kalau kita lihat dalam seluruh Injil Lukas mengenai talenta dan sebagainya. Ini kan sebetulnya kita ini kan berutang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Lalu kita mendapatkan roh keselamatan itu yang harus kita kembangkan. Maka kalau kita melihat perumpamaan mengenai talenta dan sebagainya itu kan tanpa Tuhan pernah memerintah kita, tiba-tiba pada akhirnya dia minta, loh kamu minta pertanggungjawabanmu saya. Gitu. Ya, ini juga begitu. Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Gitu. Jadi perumpamaan ini mengatakan kepada kita bahwa hidup kita adalah hidup yang berutang kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu menyelamatkan kita. Maka yang harus kita buat adalah dengan penyelamatan yang sudah kita terima itu, marilah kita mengembangkan rahmat keselamatan itu dengan berbuat baik. Dan oleh karena itu maka perbuatan-perbuatan baik itu selalu sebagai poin. Dan bahkan nanti kalau kita lihat di Injil Matius 25 yang terakhir itu kan kadang-kadang kita berbuat baik tapi tidak sadar bahwa itu berbuat baik. Ketika dia mengumpulkan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan, yang baik-baik itu kan kamu sudah membantu saya waktu saya di penjara. Kita kan tidak pernah sadar bahwa itu ternyata perbuatan baik. Nah, dengan begitu Tuhan mau mengatakan kepada kita, perbuatlah perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Karena apa yang kamu perbuat itu adalah kamu berbuat untuk saya. Maka kalau kita sekarang hidup, kita bisa lebih jujur dan lebih cerdik daripada bendahara ini. Karena kita, kalau kita mau dikatakan berutang, kita sungguh-sungguh mengembangkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan itu untuk menyelamatkan dan membantu orang lain. Maka selalu kalau kita lihat banyak doa, bagaimana kita sekarang memanfaatkan fasilitas duniawi untuk meraih kehidupan surgawi. Tidak hanya dengan harta, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan. Dan itulah kemudian mengapa Rasul Santo Paulus dalam bacaan pertama itu berbicara mengenai kita menantikan Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita adalah perjalanan untuk membayar hutang Tuhan, dan bisa kita membayar bisa lebih memanfaatkan kemampuan kita. Karena kalau kita bisa berbuat lebih, itu ya seperti yang 10 talenta mendapatkan 10, yang 5 mendapatkan 5, dan ternyata kalau kita tidak mengembangkan itu disalahkan oleh Tuhan. Semoga saudara-saudara sekalian, perumpamaan itu memacu kita bahwa kita bisa lebih cerdik dan lebih jujur daripada bendahara ini. Ini cerdik tapi tidak jujur, kita bisa cerdik dan jujur. Semoga dengan ini kita memacu kita untuk selalu berbuat baik dengan lebih, karena itu menentukan kehidupan kita nanti. Amin.